Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 April 2023 bersama Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, sebagaimana yang telah kita ketahui, pengajaran Yesus tentang roti hidup dari bacaan Injil hari ini telah menimbulkan kegemparan di antara para murid Yesus. Mereka berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Lalu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Oleh karena itu, marilah kita dengarkan dan telaah kembali kutipan Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai dengan 59 berikut ini, agar jangan sampai menimbulkan kehebohan juga di antara kita, agar jangan sampai kita malah ikut-ikutan mengundurkan diri. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, 2 hari terakhir ini kita telah mendengarkan dan merenungkan tentang roti hidup. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai roti, yakni roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Sebagaimana badan jasmani kita yang selalu membutuhkan asupan makanan, demikian pula dengan jiwa rohani kita juga selalu membutuhkan asupan makanan agar tetap hidup. Keduanya memang kita butuhkan, jasmani rohani. Keduanya perlu diperhatikan agar tetap sehat, yakni dengan memperhatikan asupan makanannya masing-masing. Junk food memang nikmat, tetapi tidak memberi manfaat gizi yang memadai. Orang bilang, makanan yang lezat tidak sehat, makanan sehat tidak lezat. Santapan rohani juga mengikuti kaidah ini. Yang kita perlukan adalah santapan rohani yang sehat, walau terasa kurang lezat. Dan bahkan menurut Yesus, rohani kita lebih penting untuk diperhatikan, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Rohlah yang memberi hidup, daging tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Lalu seperti apa roti hidup itu? Di mana kita bisa memperolehnya? Adakah dijual orang supaya bisa kita beli? Seperti apa bentuknya, warnanya, ukurannya? Ya, roti hidup itu adalah Yesus Kristus yang tidak dijual orang. Artinya harta kekayaan yang dimiliki tak dapat digunakan untuk membelinya.
Yesus Kristus memang tak dapat kita lihat seperti di zaman ketika Yesus belum kembali ke surga. Tetapi firman-Nya tetap tinggal di dunia ini, sebab firman-Nya itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Oleh karena itulah Yesus berharap kita mau tinggal bersama firman-Nya itu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Mengenai santapan rohani ini, Yesus telah menyampaikannya dengan sangat baik. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jika kita coba padankan santapan rohani ini dengan santapan jasmani, selain perbedaan yang nyata tadi, sesungguhnya ada yang sangat kita butuhkan agar kita juga menyantap yang rohani ini. Terhadap kebutuhan jasmani, kita mempunyai rasa lapar dan haus yang akan muncul dan mengganggu kita jika kita kekurangan santapan jasmani itu. Kita wajib menyantapnya, bahkan dianjurkan 3 kali sehari supaya kita bisa tetap hidup. Lalu bagaimana dengan kebutuhan rohani kita? Adakah kita juga memiliki rasa lapar dan haus akan santapan rohani ini? Sesungguhnya cukup mudah untuk mengetahuinya. Ketika kita merasa bosan saat mendengarkan homili di gereja, jangan-jangan kita hanya mencari kenikmatan rohani saja tanpa memperhatikan kesehatan dari rohani kita. Lalu mencari-cari alasan sebagai pembenaran. Romonya sih kurang bagus membawakan homili atau alasan-alasan lainnya. Kan sudah kita bahas tadi, yang lezat itu tidak sehat. Dan yang sehat bisa jadi tidak lezat. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, nampaknya sudah cukup jelas apa yang dikehendaki oleh Yesus dengan mengumpamakan dirinya adalah roti hidup, seperti yang telah disampaikan sebelumnya pada ayat 35 dari Injil Yohanes ini. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus menghendaki agar kita merapat kepadanya, tinggal di dalam kasih-Nya, karena memang itulah tugas dari Bapa-Nya yang di surga. Di kesempatan lain, Yesus mengangkat berbagai perumpamaan tentang relasi yang dikehendaki terjadi di antara kita dan Yesus. Misalnya, tentang gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, kita ini ibarat domba-domba yang tak dapat mencari sendiri jalan menuju padang berumput hijau, yang tak dapat menemukan sendiri jalan pulang menuju kandang. Maka mutlak diperlukan penggembala sebagai penuntun jalan. Yesuslah penggembala kita. Begitu pula perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini nampak lebih jelas lagi. Tanpa ranting pun pokok anggur tetap hidup. Tetapi ranting tak dapat hidup jika ia tidak menempel pada batang pokoknya. Dan yang lebih istimewa lagi, pokok anggur memberi peran kepada ranting untuk menghasilkan buah. Tuhan menghendaki agar kitalah yang menghasilkan buah. Dan untuk menghasilkan buah, kita mesti menempel pada sang pokok anggur. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar.
Hal yang serupa, yakni tentang relasi yang intim di antara kita dan Yesus, bisa kita jumpai di pengajaran Yesus lainnya, misalnya tentang terang dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Lagi-lagi, sama seperti ranting, Yesus juga menyerahkan terang itu kepada kita. Begini yang disampaikannya, "Kamu adalah terang dunia. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang." Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, mari kita menarik kesimpulan dari kajian kali ini, bahwa Allah Bapa menghendaki terjadinya pemulihan relasi dengan kita, lalu mengutus Putra Tunggalnya untuk mewujudkan kehendaknya itu. Melalui firman Kristus, kita boleh menerima santapan rohani berupa roti hidup itu, boleh menerima bimbingan dari Sang Penggembala, boleh menjadi terang dunia, serta boleh menjadi ranting untuk menghasilkan banyak buah. Dan yang terpenting dari semuanya itu, Yesus bukan saja dapat membuat kita berarti secara rohani, tetapi sekaligus Yesus adalah penyelamat kita untuk memperoleh hidup kekal di surga. Sebagaimana yang telah disampaikannya sendiri, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 28 April 2023. Terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.